Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, hari ini kita merayakan Hari Raya Pentakosta. Ada yang tahu apa itu Pentakosta? Pentakosta adalah peristiwa turunnya Roh Kudus pada para rasul. Peristiwa ini terjadi 50 hari setelah kebangkitan Tuhan, atau 10 hari setelah kenaikan Tuhan. Peristiwa ini juga menjadi asal mula lahirnya gereja. Ada dua hal inti pada perayaan Pentakosta ini. Yang pertama, pada Yohanes 20 ayat 21. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan yang kedua, pada Yohanes 20 ayat 22. Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Yang bila ditarik kesimpulan, Hari Raya Pentakosta ini adalah peristiwa pencurahan Roh Kudus dan pengutusan para rasul. Pertanyaannya adalah, apakah yang menerima Roh Kudus itu dan yang mendapat tugas perutusan itu hanya para rasul? Apakah Roh Kudus hanya turun pada para rasul, pada orang-orang suci pilihannya? Apakah kita, orang berdosa ini, tidak diberi Roh Kudus dan tidak diutus oleh Tuhan? Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, kalau ditanya kepada saya hal demikian, apakah kita dikaruniai Roh Kudus oleh Tuhan atau tidak? Saya percaya iya. Saya percaya orang yang telah dibaptis dalam nama Yesus, yang percaya dan mengimani Kristus, pasti dikaruniai Roh Kudus dalam dirinya masing-masing. Yang membedakan apa? Yang membedakan adalah terang dan redupnya Roh Kudus itu sendiri. Karena memang bila diibaratkan, Roh Kudus itu terlihat seperti nyala api dalam diri kita masing-masing. Dan yang membuat terang dan redupnya nyala api itu adalah kita sendiri. Apakah kita rajin mengikuti Ekaristi, membaca kitab suci, berdoa rosario, berderma, membantu sesama, berbuat kasih kepada sesama, atau menonton renungan ini atau menonton renungan yang lain di YouTube juga bisa. Yang intinya semua kegiatan yang gunanya untuk membakar api Roh Kudus dalam diri kita. Begitupun dosa. Dosa yang kita lakukan setiap harinya akan menjadi pemadam api Roh Kudus dalam diri kita. Jadi intinya, iman dan kasih itulah yang menjadi bensin pembakar, sedangkan dosa akan menjadi api pemadam untuk Roh Kudus kita. Ini menurut pendapat saya ya. Kalau menurut Bapak Ibu sendiri gimana? Apakah ada Roh Kudus dalam diri kita? Silakan tulis di kolom komentar. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, pernah dengar nggak ada mitos yang mengatakan kalau kita mempunyai beban yang sangat berat, lalu kita berdoa dengan sungguh-sungguh dalam suasana yang hening, dengan lilin yang ada di depan kita, maka bila lilin itu cepat habis, padahal kita berdoa di dalam ruangan, entah di kamar atau di gereja, dengan angin yang tidak besar, tapi lilin kita cepat habis. Itu tandanya Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita
dan akan segera mengabulkan permohonan kita. Pernah dengar nggak mitos ini? Tapi sekali lagi ini hanya mitos, bisa percaya, bisa tidak. Dan kalau berbicara tentang Roh Kudus itu memang tidak dapat dilihat, tapi bisa dirasakan. Kita pun kadang bisa merasakan Roh Kudus yang ada di dalam setiap hati manusia. Contohnya dari semangat tidaknya orang itu saat di gereja. Wajahnya yang ceria atau musam atau sedih. Cara dia masuk ke gereja saat mengikuti misa, saat duduk, berlutut, dan berdiri. Semua bisa terlihat. Dan yang paling nyata terlihat pada saat dia bernyanyi di gereja. Dia itu bernyanyi dengan keras dan nantang atau nyanyinya malas-malasan. Ya, walaupun orang itu tidak tahu lagunya, tapi dia berusaha mengikuti lagu-lagunya. Wajahnya tertuju pada puji syukur atau teks yang ditampilkan, dan matanya tidak kosong memandang kemana-mana. Demikian juga saat dia keluar meninggalkan gereja. Apakah dia jadi lebih ceria dan bersemangat, atau malah terlihat lemas dan ngantuk-ngantukan? Semuanya itu bisa kelihatan. Kenapa semua itu bisa kelihatan? Ya, sekali lagi, Roh Kudus itu wujudnya adalah api. Dan api itu perambang semangat dalam diri kita. Semangat atau tidaknya kita mengikuti misa atau ibadat itu ya semua tergantung dari Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kalau roh jahat paling banyak ada di kuburan, maka Roh Kudus paling senang berkumpul di mana? Roh Kudus paling senang berkumpul di gereja, di tempat-tempat suci. Roh Kudus akan kembali membakar dirinya bila berada di dekat Tuhan. Apalagi saat konsekrasi, saat tubuh Yesus diangkat. Lalu pastor berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Di saat itulah Roh Kudus yang berupa api itu akan menyala terang. Demikian pun saat kita makan tubuh Kristus. Disitulah Roh Kudus kita diberi makan dan kembali berpijar. Maka dari itu Bapak Ibu, jangan pernah tinggalkan gereja. Jangan pernah tinggalkan ekaristi. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Karena dengan semakin jauhnya kita pada Tuhan, maka semakin reduplah Roh Kudus dalam diri kita. Semakin mudahlah kita meninggalkan Tuhan dan mengkhianatinya. Terakhir, saya ingin menutup dengan bernyanyi lagu yang viral setahun lalu di TikTok. Judulnya Tuhan Yesus Tidak Berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah untuk selama-lamanya. Ya, Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Kasih-Nya kepada kita tidak pernah berubah. Kasih-Nya selalu mengalir bagaikan air. Lantas, mengapa kasih kita kepada Tuhan berubah? Mengapa Roh Kudus dalam diri kita meredup dan kita menjauhkan diri dari Tuhan? Maka dari itu, sama seperti saya yang selalu bersemangat membuat renungan ini, walaupun subscriber dan penonton saya sedikit, tapi saya menganggap renungan ini sebagai tugas perutusan saya. Dan saat Pentakosta ini, saat Roh Kudus diturunkan atas para rasul, adalah saat yang tepat untuk kita bersama-sama
menyalakan kembali api Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Mari kita bakar kembali api Roh Kudus, api semangat dalam diri kita. Mari kita kembali bersemangat dalam beribadat, dalam melayani, dalam berkaya, dalam menjalani tugas perutusan kita. Dan dengan pengantaran Roh Kudus, marilah kita semua berharap semoga damai sejahtera selalu beserta kita sepanjang segala masa. Marilah kita hening sejenak, marilah kita merenung.